Assalamualaikum. Bu Dewi, Waalaikumsalam, Bu Erna. Bu Siti Mariam, Bu Dian. Bu Dian belum kelihatan, wajahnya mana nih? Yang cantiknya belum kelihatan. Tugasnya ini ya. Iya, lagi kurang sehat nih. Bu Dian sakit. Baru habis minum obat jadi ketiduran tadi. Ya sama saya juga ketiduran nggak lenyap ya Allah. Bu Dewi itu dari mana? Bu Dewi dari SD Kopo. Jadi apa ini tugasnya? Dimulai dari apa dulu? Ya, ini lagi coba dipahami dulu pertanyaan ini. Kita jadi mengidentifikasi ya. Bentar. Mengidentifikasi sumber daya ya. Sekolah masing-masing, yang kita masing-masing Enggak sih dari ke lingkungannya ya. ekosistemnya. Tentukan daerah sesuai dengan kondisi lingkungan yang serupa pada masing-masing peserta, berarti ya Cikande lah ya gitu ya, Cikande dan sekitarnya. Dari masing-masing sumber daya tersebut, setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Oke, jadi kayaknya kita harus identifikasi dulu aset atau modal apa yang dimiliki sama daerah kita. Sebenarnya nggak Cikande aja sih, ya Cikande dan sekitarnya lah gitu. Daerah saya kan ada danau, terus di Budian Jawilan ada apa tuh, di Bu Dewi tuh Kopo ya, di Kopo ada apa. Kalau Bu Iyam tuh Cikande kan ya sama kayak saya ya? Sama, iya sama Cikande. Cikande juga sama berarti ya. Terus ada apa lagi, habis itu pemanfaatannya seperti apa gitu. Tapi ini modalnya juga kan kita identifikasi ya, buat identifikasi aset atau modal. Di dalam sekolah atau termasuk di luar sekolah juga sih? Kalau yang di luar sekolah ya Berarti bukan yang di ekosistem sekolah aja ya? Kita lihat yang 7 aset utama itu ya? Berarti kalau yang tadi saya sebutkan mah kan kayak danau, itu mah fisik ya, aset fisik atau lingkungan. Berarti semuanya tuh manusia, sosial, finansial, politik, agama, budaya gitu semuanya? Oke, kalau gitu kita identifikasi aja 7 aset semuanya itu yang ada di daerah kita apa saja, kemudian di daerah kita kan atau di sekolah masing-masing? Ini kelompok berarti daerah ya? Kelompok, iya. Yang dimiliki oleh Kemudian takut salah ini, salah persepsi. dari perintahnya sih begitu. Disepakati Bu Erna, sekolah iya Pak. yang akan diambil itu wilayahnya yang berdekatan ya. Wilayah yang berdekatan. Artinya ini kan teman-teman berdekatan, silakan disepakati sekolah siapa yang akan diidentifikasi. Jadi kerjasama aja 7 modal itu. Pilih satu sekolah, mau sekolah mana ini, Bu? Berarti kita mengidentifikasi satu sekolah ya? Jadi mau sekolah mana? Sok, mangga. Mau Budian? Jawilan? Budian ada apa Budian di sana? Ada apa ya? Di Jawilan banyak pabrik doang. Banyak pabrik. Sekolah Dian kan karena kan lagi kalau lagi dibangun ya, lagi direnovasi. Jadi kurang kondusif gitu. Kalau di Bu Erna ada yang kayaknya. Bingung ya, jadi Bu Iya mungkin aset Malah yang danau. Deket pasar juga deket ya?
Oke. Kita mulai dari mana ini teh ya? Coba nanti masih bingung Diannya. Oke, Bapak. Siap. 90 menit Bu Dewi ada apa Bu Dewi? kita lihat contoh. Iya, nanti coba Dian juga nih. Setelah diidentifikasi, terus bagaimana pemanfaatannya, habis itu membuat daftar cara mengelola sumber daya. Poster, tabel, mind map. Kita mau buat dalam bentuk apa ya, poster kali ya yang gampang. Yang gampang dan menarik. Boleh. Berarti kita tuangkan ke Canva lagi. Oke. Kalau gitu kita tentukan dulu nih sekolahnya mau mana. Mau sekolah mana? Kalau Mas berbicara soal direhab Mas sama Sewancik juga lagi dibenerin aulanya masih berantakan sebelah sana, tapi kan kita harus ini ya, pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Bu Iyam tuh Cikandanya di mana sih? Di ujung utara, Bu. Ujung utara. Iya ya, utara. Iya benar utara. Jadi Bu Erna di ujung sana. Tapi kan sekolahnya Miss kan sekolah penggerak ya Miss ya. Kayaknya kekuatannya lebih banyak dibanding kita. Iya kayaknya gitu, Bu. Boleh Kan deh. Bu Erna itu dekat sama danau, dekat sama itu kayaknya gitu. Ya udah lebih ke ketujuh kekuatan itu ini semua deh kan di modal sosialnya kayaknya ini ya Miss. Perkotaan Oke juga. deh. Berarti mau mancik aja. Bu Dewi gimana Bu Dewi? Keluar nih Bu Dewi ya? Ya? Bu Dewi gimana Bu Dewi di sekolah Bu Dewi? Apa ada apa namanya? Mau disemancik aja atau di sekolah Bu Dewi seperti apa? Bu Dewi keluar kan Bu Erna? Oh iya, saya nggak nge sih. Terpental kayaknya. Dan juga belum Oh, kita jadi cuman bertiga nih ya baru. Oh ya udah deh. Biar cepet nih kita geraknya berarti mau semancik aja. Nggak Ya apa-apa. udah semancik aja, nggak apa-apa. Kita identifikasi dari 7 modal itu berarti ya modal manusia, Ya, modal dari 7. politik, sampai Iya. modal apa tadi sosial budaya, agama, Sosial budaya, lingkungan, alam, segala. agama budaya. Ya udah, ini mengidentifikasinya bareng-bareng, sementara saya sendiri yang di Semancik gimana ini teh? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah ngobrol aja yuk. Iya. Oke, kita identifikasi dulu. Saya sambil nulis biar nanti hasil tulisannya dipotokkan kita tuangkan ke Canva ya. Oke. Set ya. Itu Bu Dewi baru masuk lagi ya. Modal manusianya nih. Modal manusia itu kan kepala sekolah, guru, siswa gitu kan ya? Iya, betul. Kepala sekolah nih. Kan udah diidentifikasinya kayak mana? Ada yang udah berselancar, saya itu ya baru buka mulai dari diri, baru mau ngisi,
ada berapa pertanyaan ya? 7 apa 6, baru juga sampai nomor 5 udah udah jam 1 lagi. Jadi belum selesai, mana ketiduran, jadi belum selesai. Terus lihat di materi apa sih? Bahan ajar. Ya, Diskusi. bahan ajar itu yang materi itu nggak ada, belum ada. Mungkin ada di eksplorasi konsep ya materinya. Iya. Makanya Setelah saya itu. belum sempat baca, tadi sempat nanya juga, terus dapat pencerahan dari Bu RW di awal, ya baru terbuka sedikit. Gimana ini Bu Dian sudah berselancar Bu Iyam? Bu Dewi? Sedikit sih sudah. Tadi dia juga baru sedikit, sebelum rokok. Iya, sama nyempetin tadi pagi tetap aja nggak keburu ya sampai ke eksplorasi konsep. Mulai dari diri aja belum selesai saya. Keburu pusing duluan, udah deh lanjut nah. Udahan we. Kemudian flu atau apa? Tahu nih badan agak sakit. Ya sama saya juga. Banyak di sekolah yang kayak gitu tiba-tiba meriang. Saya juga tiba-tiba meriang. Minum obat sembuh lagi sih alhamdulillah. Cuman kalau terus-terusan dipaksa mah ya nggak sembuh-sembuh. Ini Bu Dewi, hai Bu Dewi, gimana Bu Dewi mau? Bu Dewi nge-WA ya, aduh mohon maaf ya Bu Dewi. Suaranya nggak bisa kedengeran ya. Suaranya nggak ada Bu Dewi. Trouble di suara ya. Apa keluar masuk lagi? Oh tapi tadi itu udah keluar dan masuk lagi ya? Ya udah. Handphone atau pakai laptop Bu Dewi? Laptop. Ke laptop ya. Kita membaca dari gerak bibir. Bu Del, tadi kita sudah memilih satu sekolah sama satu Cikande yang akan diidentifikasi. Oke, atau Bu Dewi mau sekolah Bu Dewi gimana kalau dijadikan lokasi atau tempat untuk diidentifikasi asetnya, kemudian pemanfaatannya seterusnya gimana? Gak usah. Oke, jadi semancik aja nggak apa-apa Bu Dewi? Oke, sip. Ayo atuh kita langsung identifikasi. Oke, identifikasi dari modal manusianya dulu ya. Dari modal manusia. Saya sambil lihat contoh nih di YouTube ada tugas ruang kolaborasi ya. Iya, Dian juga sama nih. Biar nggak sesat gitu, biar terarah. Karena belum baca-bacanya baru sedikit. Oke, untuk kepala sekolahnya, kepala sekolah di Seman 1 Cikande. Apa dengan spesifikasinya juga buset deh. Dia tersertifikasi apa belum gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau kepala di Seman 1 Cikande mah, beliau adalah bendahara MKKS. Nah, itu kan modal juga kan? Iya. Jadi punya power gitu. Apa itu masuk ke politik ya? Terus beliau juga apa ya? Kepala sekolah penggerak. Pendidikannya. Kepala sekolah penggerak pendidikannya beliau itu sebetulnya harusnya sih udah lulus S2 dari kapan itu, tapi beliau itu karena mentok di TOEFL katanya. Coba zaman dulu udah kenal sama saya ya, saya bantuin. Paket-paketnya itu bilang udah 8 kali tes TOEFL dan nggak lulus-lulus aja, sayanya capek, akhirnya nggak diurus, akhirnya yang nggak dapet nggak dapet ijazah gitu. Karena itu tuh jadi syarat untuk sertifikat TOEFL itu tuh jadi syarat untuk apa ya? Syarat untuk tesis atau syarat untuk kelulusan? Syarat untuk tesis kayaknya, syarat untuk sidang kayaknya. Jadi yang nggak lanjut gitu. Jadi beliau tuh padahal udah selesai katanya perkuliahan udah selesai, apa-apa udah selesai, tinggal tes TOEFL aja, beliau bilangnya sih begitu. Suara Dewi masih nggak ada ya? Ada Bu Dewi, sudah. Ada Bu Dewi, ada. Sip, alhamdulillah. Ini mah pakai handphone, pakai laptop. Oh, gitu. Apa-apa pakai HP juga, yang penting suaranya ada. Siap.
Jadi untuk modal manusia, untuk kepala sekolahnya pendidikan masih S1 karena S2-nya tidak selesai. Kekuatannya ada yang dari yang lain sih walaupun masih S1, tapi beliau itu benar-benar KKS, kemudian beliau adalah kepala sekolah penggerak gitu ya. Oke, sekarang dari gurunya. Ini kepala sekolah nih 1. Terus guru di Semancik itu sudah lumayan banyak guru penggerak. Guru penggeraknya ada sebentar. Angkatan yang pertama itu Bu Titis, Bu Novi, Bu Fitri, terus Pak Herman, terus angkatan berikutnya Pak Herman, angkatan berikutnya lagi Pak Bulkini, angkatan berikutnya lagi yang angkatan 10 kemarin Pak Suharta. Kemudian sekarang ada saya nih. Berarti 6 ya, sudah 6 guru penggerak. Terus kalau guru penggeraknya ada Yang udah S2 juga Kak, Miss? Ya, itu udah S2 semua kecuali Bu Fitri. Jadi yang GP-GP. Oh, tapi di luar GP juga di Semancik itu banyak yang sudah S2. Bahkan ada yang udah doktor 1 orang. Itu juga mungkin bisa ya jadikan kekuatan. Bisa. Di manusia. Ada 6 GP, terus yang mencatat, Miss, sekaligus mencatat, Miss? Iya, betul. Saya sekaligus mencatat. Oke. Nggak apa-apa, karena ini Semancik ya, jadi ya nggak apa-apa saya yang catat aja. 6 guru penggerak, 1 CGP, terus enggak, CGP yang angkatan 12 tuh masuk nggak sih? Belum mungkin. Belum masuk CGP tapi belum pendidikan mungkin. Oh iya, belum pendidikan. Jadi belum masuk hitungan. CGP tapi belum pendidikan gitu. Itu ada 3 orang ya. Berarti ada 3 CGP yang belum pendidikan. Terus yang udah S2 ini harus ngitung dulu nih saya karena yang udah S2 tuh lumayan banyak di Semancik tuh. Ada belasan. Luar biasa. 57 guru itu ada belasan nggak ya? Apa lebih banyak lagi ya? Banyak yang udah S2. Kemudian udah berapa? Ini 5 dia. Yang S3 ada 1 orang, Ustadz Suharta. Beliau GP juga tuh yang angkatan 10, yang hari Sabtu panen raya. Oh iya, Bu Dewi, ini sekalian ini nih, Bu Dewi kan kemarin tuh mau ke sana ya, yang PPPA-an katanya ke GIS. Itu hari Sabtu itu kebetulan suami saya kan diundang ya oleh GP yang di Lebak, bukan Lebak, seharusnya sih di Lebak, tapi diundangnya itu oleh Pandeglang. Jadi nanti saya mau ikut suami ke sana, nanti saya bisa lihat yang di sana aja, nanti saya share gitu, seperti apa. Oke, sip. Mantap ya. Itu Jadi kayak ada perbandingan ya, yang di kabupaten sama yang Kabupaten Serang sama yang di Lebak ya, yang Pandeglang. Ya. Katanya sih itu namanya per PP sih kalau yang sekarang. Oh iya, itu tergantung katanya. Jadi nanti tuh kan PP itu di akhir itu akan ada kayak meeting dulu lah penentuan untuk nanti per apa gitu, per pasil kah apa per PP. Jadi pernah di angkatan sebelumnya per pasil, pernah juga di angkatan sebelumnya bukan per PP tapi per kelas. Jadi tergantung banyaknya. Kalau misalnya jumlah CGP-nya banyak banget, sementara harus per fasil, nantinya akan terlalu banyak stand. Jadinya pernah di angkatan sebelum-sebelumnya per pasil, per kelas, terus angkatan sebelumnya lagi per pasil. Jadi itu mah nggak baku gitu, bisa dikondisikan sesuai ya? jumlah CGP-nya nih. Di angkatan sekarang nggak tahu nih ya, per kelas apa per fasil gitu. Per PP kayaknya enggak sih, karena per PP mah terlalu sedikit ya. Iya benar. Juga terlalu banyak kalau per PP. Nggak cukup kali ya. Dengan per kelas sebenarnya mah biar enteng biayanya. Ya, tapi dilihat dulu. Nanti tuh di akhir tuh katanya PP tuh pada kayak rapat gitu deh untuk menentukan stand-nya itu per pasil apa per kelas gitu. Oke. Oke, terus ini tuh lagi bahas apa tadi? Modal manusia ya, balik ke sini. Iya, modal manusia. Gurunya pada muda-muda itu masuk kan? Masuk dong. Ya. Masuk. Energik berarti Bu. Semangatnya tinggi. Banyak guru muda. Produktif berarti.
Banyak guru muda, karena masih muda itu jadi banyak juga yang melek IT. Kayaknya hampir, seluruh guru itu pakai media, di kelas itu nggak ada yang kosongan gitu, masuk ke kelas tuh nggak bawa media, nggak bawa apa tuh kayaknya hampir nggak ada deh gitu kalau di Semanci, kayak semuanya itu pada pakai, media ajar semua, baik itu hanya menggunakan HP aja karena kan anak-anak dibolehkan bawa HP ya, atau ada yang pakai proyektor dan seterusnya gitu. Udah jarang banget, kayaknya ada sih mungkin beberapa, cuman itu tapi yang nggak kebagian gitu ya, yang nggak kebagian proyektor. Oke. Terus setelah guru teh apa lagi? Pendik. Oh iya betul, tenaga kependidikan. Ini apa namanya? Yang dipilih di situ memang udah bidangnya, Miss. Pendiknya. Bidangnya kayaknya iya sih, Kayak mungkin dari soalnya administrasi, pengelola keuangan atau gimana? Sudah sesuai itu linear. ada yang sesuai ada yang enggak. Kalau bendahara sekolah itu beliau itu malah MAP ya, MAP itu apa sih? SIP MAP ilmu politik ya SIP. MAP Iya. apa? Aparatur administrasi publik ya. Beliau Sarjana itu harusnya jadi politikus tapi jadi bendahara itu di Semanjik. Jadi nggak sesuai dong. Ada juga TU yang jurusan manajemen apa sih MPI itu? Manajemen Pendidikan Islam. Ya kalau manajemen pendidikan Islam ya kan bukan guru tapi hanya aja ya di TU mungkinnya sesuai nggak sih? Sesuai nggak sih? beda lah, nggak sesuai kalau pendidikan. Kalau operator sesuai sih karena beliau gelarnya SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sesuai nggak? Nggak juga ya? Sesuai. Kalau sesuai. Kayaknya kalau yang komunikasi, administrasi, kalau di operator kayaknya masih oke, masih masuk. Masih masuk nih. Tapi tendiknya masih ada yang belum S1. Tapi beliau justru yang paling bisa diandalkan karena senior. Jadi yang tahu, yang megang akun gitu deh pokoknya. Oke, mantap. Beliau paling senior, tapi belum S1. Nah, berarti itu kekuatannya. Walaupun belum S1, berarti kan tidak menjadikan dirinya kurang. Iya benar, tetap Malah semua lebih. orang respect ke beliau lebih dari yang lain yang mungkin sudah S1 karena beliau justru pengalaman lebih banyak. Murid ya sekarang. Iya, murid. Muridnya apa muridnya? Perceka, peserta didik cerdas Berperan berkarakter. aktif lah. Partisipasi aktif begitu orangnya apa gimana? Apa pasif, aktif gitu kali ya? Apa gimana? Prestasi kali gitu kali ya. Tapi di tahun-tahun ini tuh Semanci itu prestasinya lebih banyak di non akademik gitu. Aduh saya juga tapi nggak apa-apa kan prestasi boleh di mana aja. Sama aja. Iya betul. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan akademik tuh banyak tuh ya, ada yang finalis OPSI, Olimpiade Penelitian, terus finalis OSN, Olimpiade ya. Bukan finalis ya kalau OSN, maksudnya masuk sampai tingkat lanjut terus sampai ke tingkat provinsi gitu ya. Kalau tahun ini tuh yang akademik tuh sedikit menurun, tapi yang non akademiknya malah makin banyak. Kayak juara catur gitu, lomba catur, kemarin ada just turnamen, udah gitu yang olahraga gitu, terus silat, bela diri ya, silat, karate, taekwondo, yang kayak gitu-gitu tuh malah kemarin-kemarin tuh setiap Senin tuh habis upacara pengumuman juara lomba lagi. Makin banyak yang non akademik, tapi yang akademiknya malah menurun. Gak apa-apa, Miss itu.
Terus siswa saya lagi biasanya kalau di swasta ini. Udah kayaknya ya. Kalau dilihat dari contoh apa ini, muridnya heterogen. Ya heterogen juga di Semancik. Ada yang dari kampung, ada yang dari perumahan, dan karakter mereka juga berbeda. Terus kan kelas 11 itu di ini ya, kelas 11 itu mereka memilih kalau dulu kan ada IPA IPS, kalau sekarang kan nggak ada IPA IPS nih. Tapi mereka memilih mata pelajaran yang cenderungnya itu ke mata pelajaran kelompok IPA apa kelompok IPS kayak gitu. Nah, anak-anak yang rata-rata tinggal di perumahan atau anak-anak yang menengah ke atas lah ya gitu. Kayaknya nggak ke atas juga sih, yang menengah lah. Itu rata-rata ada di kelas 12, ada di paket 1, 2, 3, 4, 1, 2 ya, ada di kelas A, B, C, D sampai F. Nah, sisanya dari G sampai K, G sampai K Ada itu berapa kelas, Miss? ada 12, banyak banget. Jadi satu kelasnya ada berapa siswa? Nah, itu dia kelebihan juga itu. Satu kelasnya itu yang seharusnya 36 kan maksimal kalau SMA ya, di Semancik itu sampai 48. Wah, luar biasa. Berarti banyak banget tuh, Bu. Ya, Miss ya. Miss, Kenapa? gurunya ada berapa itu gurunya? Gurunya kenapa? Gurunya ada berapa? Gurunya ada 60. Luar biasa. Iya, di Semancik ada 60. 59 karena satu orang pensiun kemarin. Ya. Tapi gurunya banyak yang masih honorer atau udah ini, Miss? ASN? ASN ya, tapi kayaknya balance deh, atau lebih banyak yang honorer ya. Lebih banyak yang honorer kayaknya. Yang ASN itu baru 20 berapa ya? Aduh, saya persisnya lupa. 20-an sekian dari 60, berarti lebih banyak honorer, Bu. Yang PNS yang udah seniornya ya hanya Kepsek dan para Waka, sisanya masih pada muda-muda. Bahkan Wakasek pun masih ada yang muda juga, karena tidak ada lagi ya. Ada yang tua tapi sepertinya kinerjanya karena 2 tahun lagi pensiun, jadi kepala sekolah tuh enggak gunakan beliau sebagai Wakasek ya. Akhirnya yang muda diangkat lah, tapi bagus sih itu. Berarti nanti next Miss ya nih. Kalau Miss berapa itu, Miss? Saya mah nggak ambis lah, lagian saya mah perempuan. Saya mah bukan kalau perempuan? Saya bukan Wakasek, saya cuman bantuin aja, saya pembantu Wakasek. Bantuin, tapi nanti kan udah ini nih, udah proper sama pekerjaannya, jadi pasti nanti next Miss. Iya, saya staf humas nih, padahal kenapa humas ya? Padahal sosmed saya aja nggak diurus, tapi saya ditunjuk jadi staf humas. Suruh ngurusin sosmednya Semancik, duh ya Allah. Mantap, Miss. Padahal sosmed saya nggak diurus, tekaur. Udah berarti yang pribadi jangan, udah ngurusnya yang punya Semancik aja. Iya. Tapi berarti luar biasa ini loh, Miss, apa namanya, sukses dong. Muridnya aja buset dah. Keren. Karena nggak ada lagi, Bu, sekolahnya. Kan nggak ada SMA 2 Cikande, jadi ya pada ke 1 Cikande semua. Favorit berarti ya, Miss ya? Favorit. Favorit karena kondisi yang seperti ini. Karena nggak ada lagi saingan. Kalau harusnya sih memang harus udah ada SMA 2 Cikande ya. Jadi nggak semua pilihannya ke SMA 1 Cikande, karena ini udah overload banget. Kepala sekolah juga sampai bingung, ini dilema etika tuh. Kemarin pas wawancara sama kepala sekolah, beliau menyampaikan ini dilema etikanya. Jadi mau tidak menerima siswa norma aturannya harus maksimal 36 satu rombel, mau diterima kelebihan, mau tidak diterima orang sini gitu ya. Warga kan nggak mau, yang awam gitu ya, nggak tahu rules-nya harus seperti apa. Pokoknya mereka pahamnya saya orang Cikande ya, kenapa saya ditolak di SMA 1 Cikande gitu ya. Kalau orang dilema ITK tuh yang kemarin disampaikan sama Pak Kepala Sekolah pas wawancara.
Beliau juga kebingungan di Dapodik itu masih merah, sampai sekarang masih merah. Sementara ada berapa siswa lagi ya yang belum terakomodir gitu di Dapodik. Jadi memang solusinya harus ada Seman 2 Cikande. Lagi mengajukan. Sedang Iya, iya. Pemekaran ya, Miss. Dede. Pemekaran kalau daerah banyak. Bagus, Soalnya bagus. emang padat juga kan kalau Cikande tuh banyak pendatang juga, emang benar-benar heterogen. Benar-benar heterogen tuh ya. Pendatang, jadi kebanyakan memang bukan penduduk asli sih. Kan apa namanya, industri juga kan ya di situ tuh. Ya, betul. Daerah Jadi industri. udah pasti datang. Tadi tuh saya mau cerita yang tes TOEFL ya. Itu Iya. kemarin kan sudah melaksanakan tes TOEFL tuh, sementara walaupun anak-anak tuh belum pada bayar semua, tapi karena tes TOEFL dijadikan wajib untuk anak-anak kelas 12, jadi itu kayak mereka tuh sebelum lulus itu harus punya sertifikat soft skill, salah satunya adalah tes bahasa Inggris, itu ya, kemampuan bahasa Inggris. Nah, akhirnya mereka diikutkan tes semua, walaupun belum pada bayar semua. Dan ternyata yang belum pada bayar itu adalah, ya yang itu anak kelas 12G sampai 12K. Kalau 12L itu anak yang keren-keren semua, pinter-pinter semua, walaupun ada di ujung. Itu pokoknya 12 A, B, C, D, E, F sampai L itu rata-rata udah bayar semua, yang belum bayar itu sekitar 3 orang gitu ya, paling 5 orang. Kalau kelas D sampai kelas K itu justru yang udah bayarnya itu baru 6, baru 9. Dan itu tahu kenapa? Ya itu yang jadi rata-rata anak-anak yang menengah ke atas sama anak-anak yang tinggalnya di perumahan itu, mereka itu kan memilih ada di jurusan yang kelompok mata pelajaran IPA lah ya, itu ada di kelas 12A sampai F. Kemudian sisanya yang memilih IPS itu rata-rata anak-anak yang tinggal di perkampungan sama menengah ke bawah. Itu ada di kelas itu sampai kelas K. Jadi ternyata seberpengaruh itu ya kondisi sosial, kondisi ekonomi ke apa namanya? ke apa itu namanya? Kepedulian mereka terhadap pendidikan gitu lah, atau gitu deh pokoknya. Jadi kan anak-anak yang udah paham pentingnya TOEFL itu semua ada di 12 anak di 12A sampai F ya, yang mereka justru ya paling tinggal 3 orang lagi yang belum bayar. Yang lain tuh kayaknya tuh nggak mau melanjutkan kuliah juga gitu ketika ditanya tuh. Terus ini suara saya ada ininya loh, ada feedbacknya. Kenapa itu? Kelas 12 sekarang wajib tuh gitu, Miss. Buat semua. Iya, Bude wajib. Kalau TOEFL itu kenapa diwajibin? Maksudnya biar masuk ke kuliahnya nggak usah TOEFL lagi gitu ya, Miss? Apa gimana? Kerjasama sama pihak luar ya, Miss, untuk tes TOEFL itu? Iya, betul. Kerjasama sama lembaga penyedia jasa tes TOEFL ya. Jadi nanti sertifikat TOEFL mereka itu mau mereka lanjut kuliah atau enggak, itu bisa mereka pakai untuk kerja ya. Jadi additional value gitu buat mereka kalau mau melamar pekerjaan. Terus kalau mau lanjut kuliah SNMPTN ini jalur prestasi atau jalur yang UTBK juga itu berbagi additional value buat mereka juga gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Murid sudah. Kemudian. Oh, ada di sini. Berarti itu masuknya ke komponen biotik ya, Miss ya? Ya, gitu ya. Komite sekolah pengawas gitu. Kemudian wali murid, tokoh masyarakat juga ya. Ini masuk itu biotik dulu ya, Miss, berarti, Miss? Iya, Bunda. Ini masih biotik. Komite, jadi apa lagi, Miss?
Komite, pengawas, wali murid, tokoh masyarakat. Kalau abiotiknya, Semuanya berperan. Maksudnya kalau di Kanci komitenya gimana gitu, Miss? oh, komitenya gimana? Nggak gimana-gimana. Berperan enggak gitu di situ? Oh iya, Berkontribusi sangat tidak? Terima beres aja, yang diem aja, nggak ada pergerakan gitu. Komitenya didiam. Di Semancik malah keaktifan. Terlalu aktif. Berarti ya. sering koreksi gitu ya? Iya. Sering banget tuh ngobrol sama Kepsek. Terus kan komite juga menggalang dana untuk membangun masjid ya di Semancik, Masjid Anida. Itu kan ditransfernya dari wali murid ke rekening komite di sekolah gitu. Rapat sekolah hadir. Komitenya emang katanya dari dulu komite di Semancik sih nggak pernah diganti. Jadi dampak itu mah berarti. Iya. Komitenya terlalu aktif malah kalau kata saya. Jadi terlalu ikut campurnya program sekolah gitu. Bahkan ada di grup guru-guru juga ada komite loh. Iya. bukan bisa ya Miss, maksudnya komite itu jangankan kalau ada hal yang penting gitu harusnya kan ya, maksudnya yang rahasia lah gitu, cuman guru doang yang tahu sama Kepsek gitu. Nah itu makanya kata saya juga kalau ditanya tadi kemudian aktif apa enggak, terlalu aktif, terlalu apa jadi di grup itu kan beliau ada yang nge-share atau apa, beliau tuh kayak ketawa gitu terus kadang-kadang ngasih saran gitu deh. Ada yang kayak gitu kalau di Denmark enggak soalnya. Tapi sesuai porsi kan kemudian. Sesuai porsi. Iya, sesuai. Adalah di bawah malah. Sudah sesuai juga gitu, jadi kurang bisa. Sama padahal komite juga udah sepuh. Tapi mungkin karena background tadinya Miss, mungkin background pekerjaannya, pendidikannya oke, jadi komite, jadi dia mungkin apa sih masih ingin eksis gitu mungkin. Kalau di tempatnya dia di Cicalong ini komitenya itu maksudnya dari kalangan yang inilah gitu, mohon maaf sih. Tapi kan komite itu seharusnya wali murid ya. Kalau ini mah udah nggak ada anaknya di Semancik. Tapi dari zaman dulu katanya komitenya itu. Ya. Sama di sekolah dulunya pernah di situ kali anaknya. Jadi beliau itu seperti tokoh masyarakat gitu, yang jadi komite. Jadi bukan wali murid. Yang banyak yang kayak gitu. Yang disegani kali Miss di situ. Iya. Oke. Wali murid tokoh masyarakat. Masyarakatnya komite. Terus kalau abiotik kalau wali murid gimana sih ini penjelasannya? Kalau wali murid ya berarti biotik Miss. Iya, ini abiotik kan masih yang hidup. Abiotik berarti kan fasilitas.
Itu bukan Astagfirullahaladzim. sih. Ini kita masih Model ngebahas aset manusia, modal manusia. aset manusia. Iya. Tadi kepala sekolah udah ya, Miss ya? Udah sayang. Kepala sekolah. Iya. Pengawas Iya, sudah, Pak. Bu. Udah, pengawas sudah. Wali murid. Ya, wali murid, masyarakat. Siswanya. Siswanya udah, Miss? Udah. Berarti tinggal modal apa? Kedua modal. Udah sosial ya yang kedua ya. Lingkungan masuk nggak, Miss, ke situ enggak? Enggak ya? Ekosistem biotiknya ada banyak pohon apa enggak di situ? Dimasukin nggak? Oh, kita teh mau mengidentifikasinya dari 7 aset atau biotik abiotik aja. Ya, terserah. Tadi baru 7 aset kan, tadi baru aset manusia. Sekarang mau aset sosial. Nanti yang banyak pohon atau enggak, yang banyak pohon atau enggak lingkungan. Suaranya kenapa ya, Bu? Kok nggak jelas ya? Ada dua gitu. Ini tuh suara dari Bu Dewi. Iya. Iya. Ya, Nah. dua ini kayaknya laptop sama ini. Jadi mendengung. Nah, nggak ada. Benar, saya pakai dua, bener. Jadi gimana ini mau diidentifikasinya dengan 7 aset utama. Kita kan baru identifikasi aset manusia nih sampai tadi tokoh masyarakat. Setelah itu berarti aset sosial sampai terakhir agama budaya ya. Atau mau diidentifikasi berdasarkan apa tadi biotik abiotik aja. Ekosistem itu ya. Tadi perintahnya suruh Tapi dari beberapa contoh 7 itu, Miss. Oh, oke. modal sosial, modal itu. Modal sosial berarti sekarang gitu. Iya. Iya. Oke, modal sosial. Oh, ini di contoh. Kok masih ada suara ini? Apa? Masih, Bu Dewi kayaknya masih. Sekarang udah belum? Udah. Masih. Udah dimatiin padahal Dewi nggak pakai dua, satu. Dewi pakai satu PC. Handphone doang. Masih ya? Tapi pakai satu doang ini, pakai handphone doang. Katanya laptopnya nggak dipakai. Masih. Nah, kalau apa? Tapi dari mana ya? Dewi nggak pakai. Kalau Bu Dewi yang ngomong nggak berdengung kalau Bu Dewi yang ngomong. Oh, gini kalau yang lain ngomong, Bu Dewi di mute coba mendengung nggak suaranya? Kemudian coba ngomong. Iya, enggak, Miss. Bu Dewi harus di mute. Kalau Bu Dewi apa? Kitanya nggak kedengeran. Dengan ini nih, dengan punya saya tuh. Tapi kalau Bu Dewi ngomong sendiri nggak menggema. Tapi kalau kita ngomong Bu Dewi nggak di mute, menggema gitu. Berarti kalau mau ngomong Bu Dewi di mute dulu. Oke, lanjut. Oke. Ini di contoh yang saya lihat ada modal manusia bidang kesehatan. Gimana ini maksudnya? Itu mah jangan kayaknya, Miss. Tersedia UKS, bukannya UKS mah masuknya ke fisik ya? Iya. Fasilitas kan? Iya. Jangan diikutin kayaknya itu. Oh, jangan diikutin. Langsung ke modal sosial aja ya? Modal sosial aja langsung. Oke. Ini harusnya lihat contoh yang mana tuh ya yang sesuai. Ini contohnya tidak sesuai. Dia lihat punya Bang Kowi nih. Ini saya lihat punya siapa? Iya, kayaknya sama kayak yang Dian lihat tadi yang pertama. Oh.
Apalah, jadi ada beberapa referensi nih, nanti dicocokin aja Iya. ya. Heeh. Kalau di sini mah kepanitiaan sekolah, rapat dinas, kegiatan MGMP, kegiatan PGRI. Tapi di Next juga dia di modal sosial ada, Miss. Iya, KKG, K3S gitu. PGRI. Jadi kalau Semancik modal sosialnya MGMP ada kan. ya bukan KKS, kalau SMA mah ya MGMP gitu. Ya, yang di itu apa, Miss? OSIS. Kegiatan OSIS? OSIS. OSIS mah. Iya, OSIS kan Mm. ada kan ya? OSIS masuk ke SMA. sosial? Ini sini kalau saya lihat dari referensi nih, strategi pemanfaatan. Ada PMR, ada OSIS gitu. Oh, ekstrakurikuler ya? Itu masuk ke modal sosial ya? Kurang tahu dia. Di Takutnya Semancik ada banyak ekskul. Ada 26 ekskul. luar biasa. Kan sosial kan, mereka bersosial gitu ya. Oh, masuk. Oke, tulisin aja ya. Itu kan juga based on reference ya, berdasarkan referensi ya. Iya. Apalagi ibu-ibu. Iya. Ada kepala desa, ini mah gitu. Ada kelompok pemuda, ada lembaga musyawarah kelurahan. Mungkin ada di sekolahnya kali, Miss. Polsek kecamatan. Ya sama, Semancik juga ada kerjasama sama Polsek Cikande. Boleh kali, Miss, dan diterangkan itu kerjasamanya dalam hal apa? Mungkin gitu ya nanti di itunya. Boleh. Kalau kerjasama sama Polsek mah, jadi rutin setiap berapa ya? Di awal tahun sama, tapi nggak selalu di awal tahun sih, nanti teh ada lagi. Nggak tahu berapa ini sekali. Sosialisasi kayak kenakalan remaja gitu. Iya. Apa? Untuk menghindari tawuran, terus narkoba sama apa tuh satu lagi teh? Apa bullying? Enggak sih kalau bullying mah, ya bullying juga, tapi bullying mah biasanya dari BK setiap hari Senin pagi setelah upacara itu kan ada sesi sama BK. Nah, ada materi itu salah satunya. Mau Bullying, bullying pernah nggak ya sosialisasi dari Polsek? Miras tuh, miras. Puskesmas juga, narkoba biasanya Miss tuh, narkoba dari polsek. iya. Tawuran, narkoba. Dari puskesmas, itu puskesmas bukan ya? Suka ada ini, pemberian tablet tambah darah. Iya. Sama yang SMP, SMA itu pemberian penambah darah. Kalau untuk SD kan biasanya obat cacing. SD obat cacing. Tapi selain TTD juga ada tuh, waktu itu cek kesehatan. Untuk gurunya itu ada cek kesehatan gula, kolesterol, kayak gitu. Kanker serviks juga iya Miss, udah Miss. Serviks, pencegahan kanker serviks buat SD kelas 5-6. Oh ada ya, keren. Iya ada. Terus di Semancik itu ada ini, itu apa istilahnya saya lupa. Konseling remaja. Berarti masuknya ke itu, Miss. Gimana? Modal sosial gitu Sosial. ya. Konselor remaja, yang ngekonselnya konselor. Kegiatannya konseling. Itu masuk ke sosial? Apalagi Bu?
Bantu saya mengingat-ingat dengan contoh-contoh yang ada di sumber, coba apa aja? Kalau di sini mah kegiatan kombel gitu doang. Kegiatan Kegiatan kombel itu modal sosial ya? modal sosial. Kegiatan PGRI Justru di SMA mah yang kayak gitu-gitu kurang aktif ya, PGRI yang kayak gitu teh. Kayaknya nggak ada tuh pertemuan PGRI gitu ya. Nggak tahu sih kalau Kepseknya doang mah. Kalau guru-guru mah enggak. Terus apa itu? Selain PGRI teh, oh pernah juga ini yang ibu-ibunya tuh apa? apa ibu-ibunya? Ibu-ibu gurunya. Ibu gurunya. Tapi itu tuh sebetulnya kan harusnya Dharma Wanita Persatuan ya, DWP ya. DWP itu kan istri-istri kepala sekolah ya. Tapi guru-guru yang ikut lombanya gitu. Gimana? Nggak tahu. Malah istri Kepseknya sendiri cuman tim hore aja gitu, yang ngegerakin kita suruh latihan senam. Tapi yang lombanya guru-guru. Tapi ini teh DWP yang menyelenggarakan kumaha sih. Mbak Bib, mungkin apa namanya? Ininya PGRI. istri istrinya yang emang guru di situ juga. Bukan padahal. Kalau di sini ada kepanitiaan sekolah juga kayak gitu, Miss. Jadi mungkin panitia PPDB, mungkin kayak gitu-gitu ya, modal sosial. Kayak gimana sih? Yang dia lihat nih ya di referensi ada kepanitiaan sekolah. Terus boleh Bu sharing aja Bu, biar ditulis. Terus? Rapat dinas. Itu masuk ke modal sosial ya? Masuk ke modal sosial. Kombel juga ya? Kombel juga tadi. Oke. Udah. Poska, Bu. Tuh. Apa Bu ya? Bu ya? Poska, Forum Bendahara Sekolah. Di saya mah referensinya begitu. Poskab. Forum Bendahara Sekolah. Mungkin forum sama kayak MGMP gitu kali, Miss. Ya. Tapi untuk bendahara gitu. Ada loh untuk operator juga forum yang kayak gitu, tapi untuk operator gitu. Iya, iya. Berarti apa itu generalnya aja, Miss? Apa coba? Ya, ini secara garis besarnya dulu, nanti cari istilahnya atau tanya. Forum untuk bendahara gitu aja lah ya. Forum untuk operator. Terus apa lagi? Karena kan beda-beda mungkin nanti penamaannya. Iya. Apa lagi Bu ya? Nggak ada Kalau kayaknya udah cuma segitu doang, langsung ke modal fisik. Iya, segitu. Apa modal sosial masuk nggak ke sini? Jadi Seman 1 Cikande itu, anak kelas 12 itu mereka nanti akan ada PPL. Namanya PPL, Praktik Pengenalan Lapangan. Ini kayak mahasiswa, karena memang mereka terjun ke masyarakat selama 2 minggu. Jadi mereka itu dititipkan oleh pihak sekolah itu, ada yang ke sekolah-sekolah, jadi bantu guru di sana, ngajar gitu ya. Ada yang ke peternakan, ada yang ke apa itu, pertanian, nanam kayak gitu. Ada yang ke pabrik, bukan pabrik sih, homemade gitu deh, buat bakso, buat apalagi ya, ke pabrik kayu, terus bukan pabrik, di rumah sih. Usaha ya, usaha rumahan kayu, terus ada yang ke desa, ada yang ke mana lagi ya, jadi dititipkan gitu. Pernah nggak ada ke sekolah Bu Iyam? Baru dengar ya namanya SMA. Bu Iyam menghilang, ndet-ndetan. Oh, ndet-ndetan. Ya. Biasa. Ya itu bisa kayaknya Bu. Oke, PPL. Ini udah gimana tahun ya, kedua Bu, tahun ini. Ini gimana ya ini apa Baru volumenya dengar nggak dia bisa aja. yang SMA biasanya kan itu yang sekolah-sekolah kejuruan yang kayak gitu loh, Miss. Ini Mancis ada yang kayak gini nih. Gebrakan baru kayaknya ya.
Jadi kepala sekolah tuh ini idenya Pak Kepsek sih. Emang Pak Kepsek tuh banyak banget idenya, luar biasa beliau. Karena ada sekolah penggerak kurikulum merdeka. Kalau kelas 10, kelas 11 itu kan ada P5 ya. Jadi mereka itu kan terjun ke masyarakat juga saat tema-tema tertentu. Kearifan lokal mereka terjun ke masyarakat. Kalau di sekolah kami waktu itu kearifan lokal tema kearifan lokal tuh mereka nyari tokoh masyarakat, nanyain alasan kenapa daerah tersebut dinamai itu gitu loh, asal usul nama daerah tersebut. Jadiin satu cerita, nanti mereka tuangkan, ada yang dalam bentuk komik, ada yang dalam bentuk lukisan, ada yang dalam bentuk tulisan aja, dan dalam bentuk video kayak gitu. Itu hasilnya luar biasa tuh anak-anak tuh terjun. Jadi anak kelas 10, kelas 11 itu kan terjun ke masyarakat. Nah, kelas 12 itu kan tahun lalu belum kurikulum merdeka, baru tahun ini. Kata Pak Kepsek nih biar adil nih, katanya biar anak kelas 12 juga terjun ke masyarakat, Bapak mau bikin program namanya PPL gitu. Oh. Jadi P5-nya untuk anak kelas 12 yang bukan kurikulum merdeka gitu. Jadi yang bukan kurmer juga mereka merasakan P5 gitu, walaupun namanya ini nama kata saya, Pak ada nama yang lebih bagus enggak, jangan PPL. Apa tuh katanya. Terus saya ngusulin bakti siswa untuk desa gitu. PSUD ente enggak enakeun, udah PPL aja cenah. Kayak kuliahan berarti Miss ya. Apa? Oke. Kayak anak kuliah. Iya betul, kayak anak kuliahan. Nanti mereka itu setelah selesai PPL 2 minggu di sana, itu kembali lagi ke sekolah dengan membawa laporan. Terus nanti diujikan di depan. Jadi kayak lagi sidang mereka tuh. Cuman bedanya kalau ini sidangnya keroyokan, banyakan. Kalau di kampus kan sidangnya sendiri gitu ya. Kalau ini sidangnya banyakan, satu kelompok 10 orang. 10 orang apa berapa orang ya? Ya sekitar kurang lebih 10 orang. Presentasi di depan penguji gitu, menyampaikan hasil PPL-nya. Di sana tuh mereka dapat apa aja, terus dokumentasi dan seterusnya kayak gitu. Miss nih, dia lihat apa yang punya yang Bang Kowi nih ya di ini. Yang tadi itu yang sinergi sama Polsek sama Puskesmas itu modal politik loh, Miss. Oh, modal oke. Ini kita iniin aja apa namanya? Politik itu dukungan dari pemerintah daerah, Miss. Oh iya, dari dewan juga bisa tuh ya. Itu kalau misalnya di Dewan, sini ada bantuan dari itu, Miss, apa namanya? Pramuka itu tuh. Jadi namanya apa tuh? Namanya tuh kalau misalnya camat itu, jadi dia itu membantu untuk membuat ini gedung pramuka gitu, Miss, kayak gitu. Itu maksudnya ke modal politik itu, ya sinergi sama Pemdes. Politik. Iya termasuk yang itu, Dewan juga sama, di Semancik itu ada tuh 2 lokal yang dibantu sama anggota Dewan, jadi dibangunkan 2 kelas. Itu politik juga kan? Iya, modal Iya, politik. iya ada yang politik. Nanti berarti back lagi ke... Berarti Polsek masuknya ke politik, Bu Dian, Bu Deo, Bu siapa? Bu Iyam? Apa, Miss? Polsek sama... Iya, jadi sinergi sama Polsek, sama Puskesmas, tadi itu. Ya, itu kan kalau misalnya kayak Polsek, kayak Puskesmas itu kan pemerintah daerah ya. Ya itu ya kan di bawah naungan daerah kan, kayak misalnya Puskesmas itu kan. Nah, itu bisa masuk ke aset politik, Miss. Oke, berarti bukan modal sosial ya. Ya, kalau aset finansialnya berarti kayak BOS gitu ya, Miss. Aset finansial. Bos. Oh iya. Ya. Aset finansial. Kalau di sini kan modal sosial. Gimana? Iya. Sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Iya, kita kan ini masih yang sosial kan ya, Miss ya. Kalau yang di referensinya punya Dian kan di sini tuh apa sih namanya, kayak yang kombel-kombel gitu. Kan tadi udah ya, Miss ya. Terus sama yang apa namanya? Panitiaan sekolah, rapat dinas. Panitiaan sekolah, yang kegiatan PGRI, yang kayak gitu-gitu kan. Rapat dinas.
MGMP Teknik masuk doang. ekskul ya? Ekskul Ya, masuk bendahara? ekskul ya, ekstrakurikuler. Oke. Forum bendahara, forum operator. Oke ya. Iya, itu. Berarti polsek sama puskesmas masuknya ke politik. Ya, KKG itu masuk ke itu kalau KKG tadi. KKG itu Kalau- sama kayak kalau di ini kan MGMP ya gitu ya. Kalau Sama di KKG ya, KKG. sama MGMP. Kalau PPL, KKG buat SD, MGMP buat SMA. kan tadi PPL tuh kerjasamanya ada yang kerjasama dengan desa juga, tapi enggak sih itu mau sosial ya, bukan politik ya? Itu Bukan Sosial lah, kayaknya sosial. Miss, soalnya dia kan sosial. ada masyarakat. Jadi kayak masuk ke ekstrakurikuler tapi apa sih kayak tambahan gitu. Ah, gimana ya? Iya, iya. Enggak, dia Ekstrakurikuler aja bukan. ya dia masuk ke sosial itu, sosial, lebih ke sosial. Iya, intrakurikuler Budian. Kokurikuler Budian. Sama kayak P5 aja. P5 kan kokurikuler. Sama dengan P5. Oke. Apa ini, Ay? Aki sama Oke, berarti lanjut kali ya, Miss. Modal sosial udah cukup sampai di situ aja ya. Kasih Ayah. Oke, iya cukup modal sosial. Kalau politik tadi polsek, puskesmas, anggota dewan, apalagi ya yang pernah semancip ini tuh. Camat Iya, iya, iya. itu juga suka kan kalau misalnya ada kegiatan itu suka itu dia suka menyumbang gitu. Ya, pokoknya kecamatan aja gitu. Desa. Bentar ya, dia izin rekaman Didenda lagi ya, dulu. Budian. Siap. Perangkat desa, terus camat, kecamatan ya, puskesmas, polsek, anggota dewan, cukup kayaknya. Kalau finansial, Semancik itu ada 2 dana BOS ya, ada BOS, ada BOSKIN. Kalau BOSKIN itu untuk sekolah penggerak, jadi sekolah penggerak itu selama 3 tahun kan dibenahi. Ini tahun kedua, jadi ada BOS reguler, ada BOSKIN, itu masuk ke finansial ya? Iya, masuk finansial, Bos. Pokoknya yang masalah keuangan lah. Finansial selain BOS apa lah ya? Finansial selain jadi ada cak-cakan sih, Mama. pulang dari Lalangan. Agama sama budaya teh terpisah, Bu Yam? Apa agama dan budaya? Nyatu agama dan budaya. Tapi kalau misalnya 7 berarti ya dia dipisah agama, budaya. Katanya 7 jenis kan. Berarti kan sosial 1, fisik 1, lingkungan, finansial, politik, agama, budaya. Berarti pisah. Lingkungan atau fisik? Tapi di sini sama loh, model agama dan budaya. Disatukan. Agama dan budaya memang di sini juga disatukan. Cuman kalau disatukan berarti jadi 6. Berarti yang dipisah apa? Fisik, lingkungan, tapi itu sama kan fisik, lingkungan? Agama dan budaya itu Sosial, politik, fisik, finansial, lingkungan, model agama disatuin. Berarti fisik dan lingkungan terpisah. Ada fisik, ada lingkungan. Ada fisik, badan lingkungan dipisah, Miss. Oh, ada fisik, ada lingkungan. sosial katanya suruh 7 ya, suruh 7 Kalau kan? budaya, agama budaya disatuin. Iya. Enggak, Bu Yam, misalkan di sini suruhnya 7. Nah, kalau 7 itu kan sosial, terus fisik 2 tuh, lingkungan 3, finansial 4, politik 5, agama dan budaya. Kalau misalnya disatukan berarti 6. Ada yang lewat, Bude. Manusia budaya belum ada. Manusia kan udah tadi. Budaya belum di. Iya. Berarti Jadi manusia sama Iya. 7 gitu. Berarti fisik dan lingkungan. Kalau agama budaya disatuin. Oke, yang fisik sama lingkungan belum diidentifikasi nih. Kalau fisik apa dicontoh? Monitor, Bu Iyam. kalau fisik sarana dan prasarana yang tersedia di daerah. Iya. UAS, UKS, Fasilitas pendidikannya. gitu. Di daerah apa di sekolah?
Di sekolah. Di sekolah. Apaan, Miss? Kalau di sekolah mah Bangunan kantor, ruang kelas, perpus, bisa. lab gitu ya. ruang lab, ruang TIK, kamar mandi, WC gitu, Miss. Oke. Kalau lingkungan? Lingkungan Aula ya? kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Kalau Ya. di ininya apa sih namanya di sini tuh? Ada fasilitas olahraga, kesehatan dan teknologi, ada infrastruktur sekolah, modal fisiknya. Oke, sudah dicatat. Paling kalau di Semancit itu ada tambahan aula, ada greenhouse. Greenhouse masuk ya? Ya, berarti infrastruktur sekolahnya. Iya, Masuknya kebun mungkin. sekolah tuh masuk ke greenhouse kan ya? Ya. Ke lingkungan ya, kebun sekolah. Kalau lingkungan mah danau. Kalau di sini itu taman fasilitas sekolah, pendidikan kebun itu sekolah, sawahan, atau perkebunan. Itu lingkungan. Berarti greenhouse masuknya ke lingkungan. Iya, ke lingkungan. Yang sarplasma apa? Kantin kali ya? Lingkungan atau alam itu Ya, masuk, fisiknya gitu, Miss. bangunannya. Material bangunan. Tapi di sini Danau. mah material bangunan masuknya ke lingkungan loh. Kalau finansial itu kayak tabungan, kayak pengeluaran pendapatan pajak kayak gitu. Koperasi masuk ke fisik nggak sih? Apa ke Finansial. finansial? Hibah juga masuk kan, Miss? Hibah. Jadi kan ada sekolah tuh hibah dari mana tanahnya gitu. Kayak sekolah saya kan hibah itu. Kalau Semancit wakaf bukannya? Kalau sekolah saya hibah dari orang situnya gitu. Kantin masuk ke finansial nggak sih? Apa? Kantin. Kalau kantin bangunan kayaknya, Miss. Soalnya kantin kan ada setor ke sekolah juga ya, dikelola sekolah juga. Kalau di sini modal finansial itu kakak sekolah. Modal finansial. Jadi kantin teh masuk ke finansial. Kantin sekolah, Ya, koperasi hibah. sekolah. Ya. Itu masuknya ke modal finansial. Karena ada penghasilan sekolah dari kantin ya. Ya. Modal alam itu sama dengan modal lingkungan ya. Betul. Berarti tadi Miss apa greenhouse itu berarti modal lingkungan ya? Betul. Lingkungan ya. Lingkungan atau alam. Miss ada persawahan kan di sekitar situ? Ada? Tapi Miss ada danau kan? Miss? Ada danau, ada sungai di Miss. Ada. Ada tumbuhan juga. Ada danau, ada. Iya. Ya, Ada empang, Miss. Ada empang nggak, Miss? Ada apa lagi, Miss? Ada pasar. Pasarnya jauh nggak sih? Enggak dekat lah pasar Dekat kok. dari Cikande dekat. Alun-alunnya itu, alun-alun Cikande itu. Ya, alun-alun. Kalau alun-alun kayaknya agak jauh ya, Miss. Iya, dekat, lebih dekat ke alun-alun daripada ke pasar. Ada itu loh, Sungai Ciherang. Kalau yang dekat pasar itu namanya apa itu, Miss? Sungai. Yang dekat pasar. Itu sungai apa danau? Sungai kayaknya, soalnya mengalir. Kalau danau mah yang di depan sekolahnya, itu danau. Ya. Pokoknya SMA 1 Cikande mah lengkap itu. Ada pasar, ada empang, ada danau, ada kebun, pohon. Ada pulau. Miss. Iya, sekarang udah lumayan tuh pulaunya.
Di tengah danau itu ada pulau yang terhubung oleh jembatan, dihubungkan oleh jembatan. Pulau Situ Terate. Terus kita beralih ke agama budaya. Wah, Agama budaya. Pesantren gitu. di sini Di sini asetnya guru PAI, Oh, organisasi keagamaan, eskul dong. lomba-lomba budaya, seni budaya. Oh, oke. Mancik tuh tiap tahun ngadain ini, Bu. Ada apa itu disebutnya? Dan kakak Kayak expo gitu deh. Nanti anak-anak menampilkan hasil karyanya. Yang kelas 11 karya seni rupa ya. Yang kelas 12-nya nanti ada pertunjukan teater. Nanti anak-anak tuh pada beli tiket. Sisanya jajannya anak kelas 11 yang jualan. Anak kelas 11 itu mereka bikin expo pameran termasuk stand-stand gitu. Anak kelas 12-nya tampil gitu. Seru banget. Setiap tahun ini. itu bisa masuk ke modal finansial itu, Miss? Oh iya betul. Tapi kan itu tidak untuk sekolah sih sebetulnya. Jadi itu tuh dari siswa oleh siswa untuk siswa. Anak-anak tuh nabung dari awal gitu untuk nanti mereka teater. Kalau yang kelas 12, kalau anak yang kelas 11-nya itu untuk nanti expo. 100.000 per anak. Terus nanti pas expo ada yang anak-anak teater itu kan mereka bikin alatnya tuh setiap sore mereka latihan nih sekarang sebentar lagi mereka akan tampil bikin rumah-rumahan, bikin apa tuh dari situ. Kalau ke finansial uangnya itu kan hanya dikelola mereka aja, masuk nggak? orang ke sekolah aja masuk, Miss. Oh masuk, ya udah masuk kalau gitu. Tapi berarti dua-duanya expo itu di finansial sama di agama dan budaya karena di budaya masuk banget tuh. Jadi memang memasukkan unsur lokaltinya di dalam expo tersebut. Iya. Iya, boleh. Lomba-lomba ya masuk ke agama budaya. Ya. Lomba muludan. Ada lomba fiksi tuh festival inovasi dan kewirausahaan siswa Indonesia. Jadi wirausahanya itu mengangkat tema lokalti. Tiap tahun selalu seperti itu, selalu mengangkat tema lokalti kayak bikin kerajinan tangan atau bikin tas dari limbah eceng gondok. Eceng gondok kan banyak banget tuh di danau, di Semancik itu kan biasanya dibuang begitu aja. Tapi itu bisa dijadikan barang yang berdaya jual kayak gitu. Dan itu dilombakan gitu. Walaupun belum sampai tingkat nasional sih. Diapain, Miss? Cenggondoknya? Dibikin Yang tas, pernah lihat dibikin tas ini. Udah azan lo di sini. Iya. Itu mungkin Ini ada juga. ini enggak, Miss? Apa namanya? Kayak semacam lingkungan biotik buat media pembelajaran gitu. Biotik hidup. Laboratorium ya, Miss. Laboratorium ini ya. Laboratorium hidup. Apa namanya? Greenhouse paling. Danau gitu. Kalau penggalangan dana itu masuknya ke finansial nggak, Miss? Iyalah, dana apa dulu? Berarti nih kita sampai mana nih? Sampai mana finansial? Udah semuanya.
Udah semuanya? Oke. Agama dan budaya udah Miss. Udah, tadi kan dekat sama pesantren, ada grup PAI, ada organisasi keagamaan, Oke. ada ekstrakurikuler keagamaan juga. Di Semantik itu ada Rohis, Rohani Islam, ada Rohkris, Rohani Kristen. Jadi nggak cuman anak-anak yang ada ekskulnya, anak Rohis juga ada karena banyak 10%-nya adalah non-muslim. Festival budaya ada Miss. Mungkin yang ekskul itu ya, karena di dalamnya juga menampilkan ya, budaya. Kan setiap tahun itu ada semacam expo ya. Berarti di sekolah Miss mah lengkap ya agamanya ya? Ya. Konghucu juga ada. Tapi mereka ulangannya pakai soal Kristen, gara aneh kan? Itunya Kristen gitu. Iya, soal ulangannya. Karena nggak dikasih dari kelompoknya katanya. Kalau pabrik masuknya kemana? Lingkungan? Miss, di situ dekat dengan pesantren. Iya, udah masuk. Miss mah dekat dengan perumahan, pasar, ya Miss. Pabrik. Kalau Miss Dian pabrik semua itu di Miss Dian itu. Kalau Bu Iyam Pabrik di mana? penghasil susu. Kalau Bu Iyam di mana? Ngajarnya? Di ujung Cande, adanya dekat sawah. Mana? SD Bakung apa, Bu Turus. ya? Di mana itu Bu itu Iyam? Di Cande, kalau Bu Erna mah sebelah selatan, saya mah sebelah utara. Oh, kita dari ujung ke ujung. Utara. Ujung ke ujung. Emang luas banget ya Cikande ya? Perbatasan itu Sekolah bukan SD-nya aja ada 30-an lebih kan ya Bu Iyam ya? Ada 34. Luar biasa. perbatasan ke Cikande. Cikande itu bukan Bu Iyam, Cikande Tangerang. Bukan ya? Jauh itu perbatasan gitu. Tapi kita mah perbatasan sama Tangerangnya Kresek gitu. Iya, yang sebelah kiri jalan itu bukan? Bukan ya? Bukan. Sudah semua berarti ini Ibu Wah. cantik. Habis identifikasi tadi apa perintahnya? Saya mau lihat perintahnya dulu nih. Setelah diidentifikasi, tuliskan bagaimana pemanfaatannya. Iya, sekalian kan. Dari masing-masing identifikasi dan menuliskan apa manfaatnya. Terus daftar cara mengelola sumber daya. Ngantuk ya Allah. Habis ini saya mau lanjut Zoom lagi untuk PKGDI sampai jam 6. Luar biasa. Masih di sekolah ya, Miss? Enggak, sayang di rumah. Kalau di sekolah terjebak sampai maghrib, aduh nggak mau. Pernah kayak gitu soalnya, sendirian di sekolah. Jangan Miss, takut. Panggil Budian 3 kali, Miss, kalau kayak gitu. Membuat apa lagi nih? Daftar cara mengelola sumber daya. Tapi contoh yang ada, kok nggak ada ininya ya, daftar mengelola sumber dayanya. Itu cara pemanfaatannya udah, Miss. Kasurna. Yes. Cara pemanfaatannya. Belum, barusan kan identifikasi aja. Yuk, cara pemanfaatannya. Cara pemanfaatannya, tadi modal manusia. Untuk guru-guru banyak yang GP, berarti nanti bisa dipakai sebagai narasumber gitu ya. Untuk IHT atau kegiatan kombel di sekolah.
Terus? Terus apa lagi? Wali murid juga bisa dijadikan narasumber di pembelajaran sekolah, baik itu intra maupun kokurikuler. Komite sebagai penghubung antara wali murid dengan sekolah. Kayaknya kalau narasumber di intra bisa sih, mungkin project gitu. Betul kuliah jumlah. Kita rek agol dalamannya. Kalau di sini nih, tadi Miss sekolah-sekolah udah, kalau kuliah itu udah. Kepala sekolah belum, baru guru sama orang tua. Kepala dinas kita mah nggak Kalau punya. di sini yang dilihat ya pemanfaatannya kan sudah, kalau di sini sih sudah kualifikasi S2, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pendidikan CGP. Kalau di sini Mas, jadi ke pemimpin yang mampu memimpin dan mengelola sekolah, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sekolah dan pihak-pihak terkait, udah gitu doang nih pemanfaatannya. Oh iya, kalau kepala sekolah di sini kan gerak, berarti mampu memimpin ya, sama seperti itu ya. Mengelola sekolah. Di sini kepala sekolah itu penanggung jawab satuan pendidikan gitu, aktif dalam pengurusan MGMP, penanggung jawab pembel. Itu pemanfaatannya ya? Pemanfaatannya ya. Ya kan pakai cek aktif di KKS ya ini nih. Bendahara beliau, bendahara KKS. Penanggung jawab satuan pendidikan. Penanggung jawab komunitas belajar. Kalau pemanfaatan wali murid. Wali murid udah tadi. Kegiatan program sekolah ya. Kalau muridnya udah Miss. Muridnya Kalau belum. kepala dinas masuk nggak Miss? Bu Dian, Bu Yam, kepala dinas memberi arahan dan membuat keputusan atau kebijakan. Ya. Berarti kadis politik ya? Enggak. Ke manusia. Kepala dinas. Kayaknya itu pengawas manusia. Sama kayak pengawas apa ya? Pengawas aja. Pengawas dan memberikan pengawasan dan monitoring perkembangan pendidikan di sekolah. Miss, keseluruhan muridnya ada berapa Miss? Apa? Keseluruhan muridnya. 1.600. Mantap. Bosnya mantap gitu. Langsung aja. Gurunya juga banyak sih Dewi. Iya, guru honornya banyak ya Miss ya. Jadi kan nanti mungkin diterangkan yang manusianya muridnya jumlahnya sekian gitu kan ya. Miss, kalau misalnya guru mah nggak dari bosnya Miss ya? Dari Kedengaran suaranya menggema. Guru nggak dari bosnya? Guru? Enggak. Gurunya udah honor provinsi, jadi dari sana. Mana Bu Mariam? Jadi nggak ada jelas jelek ya nih suaranya ini. Tahu nih laptopnya juga nggak bisa dipakai suaranya. Iya, Budel.
Teman-teman nanti yang referensi-referensi dari yang teman-teman punya, Bu Iya, Dian, Bu Dewi kan kayaknya referensinya itu pada beda-beda. Nanti tolong dikirim ya linknya. Kita buat satu grup deh. Yang mau bikin siapa? Yang mau bikin grup? Emang belum ada ya? Yang Belum Nggak ada ada belum sih? Budian. belum ada ya? Kemarin kita Budian, Bu Oka, Bu Gita. Oh iya. Beda. Miss kita iya. Dulu sama dikirim siapa? nanti saya baca, nanti saya tambah-tambahin gitu. Saya sesuaikan. Oke. Kirim linknya aja. Terus nanti link Canva-nya apa nih? Mau poster ya? Nanti linknya dikirim juga. Boleh ya, Miss. Poster aja. Poster apa mind map? Miss enaknya ini gimana? Kan ini Yang gampang di Canva. Buku apa ya? Orpelingan. Terus lanjut lagi nih, kita masih ngomongin pemanfaatan. 7 menit lagi. Oh iya. Oh, berapa ini belinya, sayang? Habis. Buku diskusi 20 menit lagi. Kita belum bahas cara mengelola pemanfaatan daftar cara. Yuk pemanfaatan baru ini lanjut lagi. Tapi yang tadi diomongin juga secara tidak langsung udah bahas pemanfaatan sih. Dengan pose kan nanti ada pemilihan. Itu kan itu pemanfaatan ya kan? Iya. Iya, tadi. Jadi dari obrolan di awal juga itu. Nanti daftar cara mengolah tinggal dibuatkan tabel aja paling gitu. Budian bikin grup ya? Ya udah. Udah, oke sip. Harus masukin Bu Iam dulu. Pemanfaatannya kayak modal lingkungan atau alam gitu ya, manfaatnya untuk tanah dan kebun untuk berkebun gitu, danau atau empang untuk beternak gitu ya, Miss. Iya, udah.
Di greenhouse magic ada apa? Aduh, kenapa kalian? Oh, kenapa nangis? Oh, sayang sini. Atas nangis sini. Nah, William sama Dede bayi. Hai, Dede. Udah gede lagi dedeknya. Iya benar. Nah, nggak betah tinggal jauh rumahnya. Itu kenalan tuh sama Ikutan Ante. belajar. Sepasang ya, Bu Yam. Iya, Bu. Alhamdulillah. Berna juga udah kan udah sepasang. Iya, alhamdulillah. Sejodoh. Gimana nih? Kaget pikir. Lem. Enggak itu kok. Terusnya mah turun nek. Ruko sesi 2 hari apa, Bu Ibu? Senin bukan? Iya, Senin, Miss, tanggal 28. Senin ya. Berarti weekend kita ngerjain ini ya, slide presentasi. Kalau dipresentasikan berarti kita buat slide presentasi. Sementara tadi kita mau buat poster, berarti dibuat slide presentasi apa poster apa gimana? Presentasi aja. Kalau di sini mah kan kayak mind mapping gitu, tapi pakai slide presentasi. Oh ya udah deh, mind map aja kalau gitu kita pilihnya, tapi disajikan dalam slide per slide gitu ya? Iya. Sudah selesai? Iya, Bu Pak. Ratna, Bu Dewi, Bu Dian, sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kembali ke main room ya, saya stop recording. Oke, siap, Bapak. Berarti kita langsung ke bor ya.